pertama ada hukum Ohm. Hampir semua aktivitas manusia saat ini memanfaatkan energi listrik. Listrik yang umumnya dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah listrik dinamis, ditinjau dari gerakan muatannya. Jika pada ujung-ujung sebuah hambatan R diberi beda potensial VAB, maka arus listrik I akan mengalir dari potensial tinggi VA ke potensial rendah VB sebesar I sama dengan VAB per R dengan VAB sama dengan VA min VB. Yang kedua ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah besar muatan yang mengalir pada suatu konduktor tiap satuan waktu. Dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan dhi per dt menjadi hi sama dengan I dt sama dengan luas grafik I min T. Besar muatan listrik Hi yang mengalir merupakan kelipatan bilangan bulat N dari muatan elektron E, sehingga persamaan muatan listrik Hi dapat dituliskan menjadi Hi sama dengan Ne. Yang ketiga ada hambatan konduktor. Hambatan listrik sebuah konduktor bergantung pada jenis, luas penampang, dan panjang dari konduktor tersebut. Dapat dirumuskan sebagai R sama dengan rho L per A. Hambatan listrik kawat konduktor juga dipengaruhi oleh suhu konduktor. RT sama dengan RO 1 plus alfa kali delta T. Hambatan konduktor dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri hambatan dan rangkaian paralel hambatan. Pada rangkaian seri hambatan, jika hambatan dirangkai seri, hambatan totalnya adalah maksimum. Kuat arus yang melalui tiap hambatan adalah sama, berfungsi sebagai pembagi tegangan. Dan jika rangkaian paralel hambatan, hambatan totalnya adalah minimum, pada tegangan tiap hambatannya sama dan berfungsi sebagai pembagi arus. Yang keempat, ada hambaran jembatan Whitson. Jembatan Whitson adalah salah satu metode untuk menentukan hambatan yang tidak diketahui. Perhatikan gambar di bawah ini. Semisal di tengah garis ada huruf G. G adalah galvanometer. Jika jarum galvanometer tidak menyimpang IG sama dengan 0, maka perkalian hambatan yang bersilangan adalah sama dan bisa dirumuskan sebagai R2 kali Rx sama dengan R1 kali R3. Yang kelima ada hukum Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan tentang penjumlahan kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan penjumlahan arus listrik yang keluar dari titik cabang tersebut. Hukum Kirchhoff yang kedua. Di dalam sebuah rangkaian tertutup, penjumlahan aljabar gaya gerak listrik sigma GGL dengan penurunan tegangan sigma IR sama dengan 0 secara matematis. Yang terakhir ada cara aturan menentukan tanda gaya gerak listrik GGL. Yang pertama, pilih satu loop untuk lintasan tertutup dengan arah tertentu. Yang kedua, bila pada suatu cabang arah loop sama dengan arah arus pada cabang itu, maka penurunan tegangan IR bertanda positif, sedangkan bila berlawanan arah, maka penurunan tegangan IR bertanda negatif. Yang ketiga, bila mengikuti arah loop, bila kutub elemen yang lebih dahulu ditemukan adalah kutub positif, maka gaya gerak listrik GGL